Semangat pagi, 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 pagi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama saya, Anca Gemilang Sangulu di program Brilliant Days. Sahabat-sahabatku, sekarang kita ada di tema jomblo itu keren, menikah itu berkah. Sahabat-sahabatku, banyak sekali di usia muda menikmati kehidupan karena merasa masih muda. Banyak sekali melewatkan waktu untuk menikmati kehidupan ini tanpa berpikir bahwa ia harus menentukan visi dan misinya kelak yang akan dicapai di kemudian hari. Jomblo itu sebuah sikap. Jomblo itu adalah sebuah proses untuk melewati sebuah masa di mana pada akhirnya akan terjadi satu keputusan untuk mengakhirinya. Jomblo tidak perlu dibully, tidak perlu diledek ataukah diilustrasikan sebagai sesuatu ketidakmampuan seseorang untuk menghadirkan pasangan dalam hidupnya. Karena kenapa? Banyak sekali usia-usia jomblo yang memang sebenarnya memikirkan kematangan dulu baru melangkah ke fase selanjutnya. Jomblo bukan berarti ketidakmampuan. Jomblo bukan berarti bahwa tidak melihat satu aspek keindahan di lawan jenisnya. Jomblo bukan berarti bahwa tidak memikirkan bahwa hidup ini akan mendekati kesempurnaan dan akan menyatu sebuah kebahagiaan yang telah sempurna ketika menghadirkan sosok pasangan yang ideal dalam kehidupan ini. Bukan berarti juga bahwa seorang jomblo itu sulit menentukan sikap. Karena kenapa? Setiap orang itu akan meletakkan satu keputusan yang tepat untuk sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Kehidupan seperti apa? Kehidupan, kesanggupan untuk menjadi yang terbaik pada seseorang. Artinya, jomblo tidak hanya sebuah ukuran bahwa kesendirian itu adalah sesuatu yang mesti dinilai miring. Jomblo itu keren. Kenapa dia keren? Karena ketika ia berada pada status jomblo, maka pada saat itu memiliki kesempatan begitu besar, begitu banyak, begitu luas untuk mengeksplor sekian banyak kemampuan, skill, keterampilannya, keahliannya, kemudian ide-ide liarnya untuk menciptakan sesuatu dalam menyiapkan apa yang dikatakan masa depan. Jomblo itu keren. Kenapa? Karena pada masa itulah mimpi-mimpi itu bukan hanya sekedar menjadi bunga tidur. Tapi ketika jomblo itu keren, maka ia menjadikan masa jomblonya itu untuk menciptakan satu nuansa kehidupan, warna miniatur dunia tentang sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sekian banyak orang yang biasa-biasa. Jomblo memberi kesempatan kepada si jomblo tadi ini untuk memikirkan, memaksimalkan seperti apa yang menata pikiran-pikirannya tentang menghadapi segala macam masalah, tantangan, aral yang melintang, kemudian memaksimalkan potensi pikirannya untuk menemukan satu arah pemikiran yang tepat, bahwa pada masa jomblonya ia mengejar kata sukses. Sebenarnya disitulah pembelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana ia mampu mengolah rasanya, mengolah perasaannya. Karena tidak hanya sebatas perasaan yang mesti diyakini bahwa yang tepat untuk saya ambil keputusan adalah yang saya rasa. Ketika ukuran-ukuran tes jomblo seseorang itu mencoba untuk mensinergikan antara kekuatan positif pikirannya dengan kekuatan perasaan positifnya, maka yakin dan percaya pada masa itulah akan terasa bahwa ia memiliki satu wujud kemapanan dalam memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Entah potensi apapun bentuknya, akan tetapi dengan keadaan yang seperti ini, maka ia memiliki kebebasan untuk berekspresi.
Ia memiliki kebebasan untuk mematangkan rencana-rencananya. Ia memiliki kematangan untuk bersifat jauh lebih dewasa dibanding usianya. Jomblo itu keren. Keren, bro. Artinya apa? Sudahlah, tidak perlu kita merasa iri bahwa di kiri kanan saya, di depan saya, di belakang saya ada orang-orang yang berjalan dan di sisinya ada pasangannya yang cenderung tersenyum. Akan tetapi bisa saja mereka yang memiliki pasangan justru sebenarnya kehilangan kemandirian. Jomblo itu keren ketika ia mampu mandiri, sahabat-sahabatku. Nah, ada satu hal, sahabat-sahabat yang kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika seorang jomblo itu masuk ke dunianya dan ia menganggapnya sesuatu yang keren, yang memiliki inovasi, energinya full power untuk mengekspresikan, layak tidak ia menjadi seseorang yang bisa didolakan oleh orang-orang tertentu dalam kehidupannya. Arah pikiran yang menentukan sesuatu yang sangat luar biasa pada diri seorang jomblo ketika ia mampu sukses dulu baru menikah. Kalau ini yang terjadi, maka akan kelihatan satu frame kehidupan yang menentukan bahwa ia layak menjadi seorang inspirator. Ia menjadi layak untuk sebuah proses pembicaraan di antara sekian banyak jomblo-jomblo yang ingin berpikir dan membutuhkan kualitas hidup menuju ke jenjang kehidupan yang lebih lanjut. Jomblo itu keren ketika ia mampu membangun hubungan-hubungan silaturahmi dengan siapa saja dan membangun relasi dan kemitraan di masa-masa jomblonya. Artinya apa? Ketika penguatan batin seorang jomblo itu tidak melewati batas-batas kewajaran tentang sesuatu yang melibatkan sekian banyak orang lain, dan pelibatan orang lain itu adalah sesuatu yang dianggap berkah dalam kehidupannya, maka pada saat itulah ia akan memiliki kekuatan batin yang sangat luar biasa. Coba Anda bayangkan bagaimana kerennya seseorang yang jomblo ketika ia sudah mampu menata pikiran positifnya, ia kemudian mampu menata perasaan-perasaan positifnya, kemudian ia mampu menjaga seperti apa ia mencitrakan perasaan-perasaannya yang positif terhadap orang lain. Kemudian ia membangun hubungan batin yang kuat dengan orang lain tanpa memperlihatkan dirinya, eksistensinya sebagai seorang jomblo yang melebihi batas-batas kewajaran. Maka pada saat itu, sahabat-sahabatku, ia akan menjadi pilihan hati yang tepat. Ketika menjadi pilihan hati yang tepat, maka sebelum sampai ke situ, maka yakin dan percaya ia semakin keren. Kenapa? Karena ia mampu menyeimbangkan jiwanya. Jiwa yang seimbang itu akan mengantar seseorang untuk merasakan seperti apa kualitas hidup ini, seperti apa yang mampu melibatkan dirinya pada sekian banyak sendi-sendi kehidupan ini, semua aspek untuk berperan penting di dalamnya, dan ia menjadi bagian yang pantas. Sahabat-sahabat kemuliaan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pada saat itulah pilihan-pilihan hati akan mendekat dalam kehidupannya. Karena kenapa, sahabat-sahabatku, ketika ini terjadi pada sisi kerennya seorang jomblo, maka yakin dan percaya sekian banyak hati akan menjadi lampu sorot dan mendekat. Karena kenapa? Di bursa saham pemilihan hati, ia menjadi saham dengan nilai tertinggi. Luar biasa. Sahabat-sahabat kemuliaan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, jomblo itu keren. Jangan khawatir, tidak usah cemas, tidak usah khawatir, tidak usah kecewa dengan keadaan. Sama-sama kemuliaan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada saat kemapanan itu terjadi, maka pada saat itulah sebenarnya masuk ke wilayah namanya menikah. Menikah itu berkah. Kenapa? Sekian banyak proses yang dilewati pada saat masa jomblonya, kemudian kematangan itu terlihat, kemapanan itu menjadi ukuran seseorang, membuat dia bernilai dan diberi nilai yang sewajarnya, lebih dari wajar, di atas rata-rata. Maka pada saat itu mulailah yang memasuki pintu keberkahan, menikah. Jangan khawatir, jangan cemas. Kalau tadi sudah mampu melewati kecemasan pada masa jomblo, kekhawatiran, maka keyakinan yang satu saat ini adalah menikah. Karena di sana letaknya segala sesuatu yang kita lakukan pada masa sebelumnya itu akan masuk ke wilayah-wilayah yang sangat berkah.
Dan ketika berkah itu menjadi bagian dari apa yang kita lakukan, sahabat-sahabatku, maka disitulah letaknya bahwa kita menjadi manusia yang sepenuhnya bersyukur tanpa satu bentuk tuntutan untuk disyukuri. Sahabat-sahabat yang melakukan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, menikah itu berkah. Akan tetapi dia tidak akan menjadi sesuatu yang ditakutkan kalau kita meyakini bahwa inilah ikhtiar seorang jomblo yang keren. Inilah yang dicita-citakan oleh seorang jomblo yang keren. Di masa melepas lajangnya, di masa melepas masa jomblonya, maka ia bertemu dengan kehidupan yang penuh dengan berkah. Berkah itu bisa berlimpah datangnya, sahabat-sahabatku. Dan ketika itu terjadi, maka kehidupan itu akan semakin terasa keajaibannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, saya ingin mengatakan seperti ini, dan ini jangan diplesetkan. Karena saya akan mengatakan begini, pakai kata merampok tanda kutip di masa jomblo itu merampok kesempatan yang terbaik. Nah, ketika menikah, pakai tanda kutip lagi, kata merampok keberkahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Iya, sahabat-sahabat yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pada saat dimana seorang jomblo mengambil sebuah keputusan untuk menikah, kemudian pada saat itu pula ia meyakinkan dirinya bahwa tidak ada satupun kendala. Karena kenapa? Kendala yang akan saya hadapi adalah masa di mana memang kualitas kehidupan pribadi saya itu untuk terukur, dan ukuran itu saya sanggup melewatinya karena saya memegang sebuah amanah yang jauh lebih hebat, bukan jauh lebih berat, tapi jauh lebih bernilai tinggi, jauh lebih berharga, jauh lebih bisa untuk dijadikan sebagai alasan-alasan bahwa keberadaan kita begitu penting untuk orang lain. Karena kita juga berbagi berkah kepada sekian banyak orang yang di dalam lingkaran orang-orang ini adalah orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, yang mencintai kita, yang menyayangi kita, yang mendoakan kesuksesan kita, yang mendoakan kebahagiaan kita. Dan itu terjadi sebuah prinsip-prinsip hidup. Di dalamnya terdapat satu kejelasan bahwa kita memang dari jomblo yang keren menjadi berkah setelah menikah. Sahabat-sahabat yang menyatakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi ada mengatakan seperti ini, tapi saya takut. Kenapa? Saya belum mapan, saya belum matang. Jangan khawatir, kemapanan dan kematangan itu ketika nilai berkahnya itu didahulukan dalam setiap apa yang kita lakukan dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus pada sesama, dan ikhlas hanya Allah yang tahu. Maka pada saat itu pula jangan khawatir, kekuatan itu akan datang seperti sebuah keajaiban untuk menuntun kita menemukan sebuah jalan kalau kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena sekali lagi, berkah tidak akan merusak sesuatu menjadikan kita menderita. Kalaupun ada kesulitan di dalamnya, maka itu adalah ujian-ujian kita untuk naik kelas. Naik kelas pada posisi mana? Naik kelas tadi, dari posisi jomblo keren menjadi pribadi yang dianggap dewasa karena sudah menikah dan mau merasakan seperti apa berkah ketika sudah menikah. Sahabat-sahabat yang melihatkan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, di dalam kehidupan kita sesungguhnya tidak akan ada sebuah alasan yang berharga kalau sebenarnya kita tidak melihat diri kita sesungguhnya adalah sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Karena alasan-alasan yang sederhana pun itu akan bernilai kalau kita meyakininya sebagai sesuatu pembawa kebaikan pada sesama. Sahabat-sahabatku, proses belajarnya kita dari sebuah pengalaman, dari ukuran-ukuran tadi sebagai pribadi yang jomblo dan merasa diri keren. Kerennya karena kita bersifat jauh lebih positif, bertindak jauh lebih positif, kemudian kita berperilaku jauh lebih positif, dan kemudian kita memutuskan sesuatu positif. Dan pada saat itu pula terbangunlah sebuah jalan yang mengarahkan kita bahwa sebenarnya menikah itu adalah berkah, dan berkahnya itu menandakan bahwa kita siap menjadi sosok yang dewasa di sekeliling orang-orang yang kita cintai. Sahabat-sahabat yang menggunakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, akhiri jomblo keren Anda dan bersiaplah untuk memasuki biduk rumah tangga karena Anda betul-betul bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan kehidupan jomblo yang lain.
Salam brilian.